Shalom, selamat pagi pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan para pemirsa dan semua kekasih Kristus. Bersama kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sangge. Sabtu 28, Jumat 28 Januari 2022. Kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Kristus, saya mengajak mari kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan. Mari kita bermazmur. Tolonglah kami, ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Mazmur pasal 79 ayat 9. Mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup. Kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari Injil Matius pasal 20 ayat 30 sampai dengan 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu mau? Kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Matius pasal 20 ayat 30 sampai dengan 34. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Doa yang dipanjatkan dalam iman dan sikap yang gigih tidak akan sia-sia. Prinsip ini perlu diingat, sebab tidak semua doa yang dipanjatkan kepada Tuhan pasti akan dikabulkannya. Salah satu penyebabnya adalah karena doa itu dipanjatkan secara sambil lalu, asal bunyi. Artinya, doa tersebut bukanlah sungguh-sungguh suatu doa, sebab pada dasarnya doa merupakan ungkapan iman seseorang kepada Tuhan.
Oleh karena itu, doa yang dipanjatkan secara ada kadarnya bukanlah ungkapan iman dan bukan merupakan suatu doa yang sejati. Namun, apabila suatu doa dipanjatkan dalam iman dan diungkapkan dalam sikap yang gigih, maka doa tersebut tidak akan diabaikan Tuhan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pentingnya kegigihan iman di dalam berdoa tersebut ditulis di dalam Matius pasal 20. Di situ dicatat kegigihan dua orang buta di kota Yeriko dalam berseru memohon pertolongan Yesus. Ketika orang banyak menegur mereka supaya mereka diam, justru mereka makin keras berseru dan berkata, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Kegigihan mereka ini menarik perhatian Yesus dan menggerakkan belas kasihan di dalam hatinya, sehingga ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat. Peristiwa ini menunjukkan bahwasannya kegigihan dan iman adalah berjalan seiring. Oleh sebab itu, doa yang dipanjatkan dalam sikap yang gigih tidak akan sia-sia. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, marilah kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam doa, kita perlu iman. Tetapi di sisi lain, kita perlu kegigihan. Artinya, bahwa doa yang kita panjatkan kepada Tuhan bukan sekadar kita berdoa. Juga bukan menjadi sebuah doa rutinitas. Tetapi sikap hati kita, kesungguhan hati kita, dan ketergantungan kita kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, itu yang menjadi perhatian daripada Yesus kepada setiap doa-doa kita. Bukan tata bahasa yang kelihatannya bagus, panjang, lebar. Bukan itu. Tetapi bagaimana sikap hati kita yang benar, yang sungguh-sungguh, yang percaya bahwa Tuhan akan mendengar permohonan kita dan akan menggerakkan belas kasihan daripada Tuhan untuk setiap permohonan kita. Biar pagi hari ini, kekasih-kekasih Kristus, saya mengajak kepada setiap kita memiliki mesbah doa pribadi maupun keluarga yang tidak boleh terputus, tidak boleh berhenti. Biarlah setiap keluarga, teristimewa untuk para bapak-bapak yang Tuhan tempatkan di dalam sebuah rumah tangga. Bapak-bapak, dengar baik-baik, engkau adalah imam, engkau adalah nabi, engkau adalah raja dalam hidup rumah tanggamu. Jangan biarkan rumah tanggamu tanpa doa. Tetapi tugas dan tanggung jawabmu, bapak-bapak, ayo bangkit, tahun yang baru ini, bangkit. Bentuk mesbah doa keluarga, mesbah doa pribadi, supaya kita melihat pertolongan Tuhan nyata dalam hidup rumah tangga kita. Jangan biarkan rumah tangga kita dihancurkan oleh pekerjaan-pekerjaan si jahat. Tetapi rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus selaku kepala keluarga kita. Dan Tuhan memberkati semua kita. Ibu-ibu, ayo semangat, berikan kekuatan yang Tuhan percayakan kepada Anda sebagai istri penolong untuk memberi spirit kepada para bapak untuk tetap memiliki mesbah doa keluarga, supaya rumah tangga kita diberkati, anak-anak kita diberkati, pekerjaan pelayanan kita diberkati semuanya.
Nah, Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Mari kekasih-kekasih Kristus kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah pribadi yang penuh dengan kasih, kuasa, dan kesetiaan. Di dalam kasih-Mu, Engkau bersedia menolong orang yang menderita. Dengan kuasa-Mu, Engkau sanggup melepaskan mereka dari penderitaan yang mereka tanggung. Di dalam kesetiaan-Mu, Engkau tidak akan mengabaikan doa yang dipanjatkan di dalam iman kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, tolonglah diri kami untuk bertumbuh di dalam iman yang gigih kepadamu, sehingga kami tidak mudah berputus asa ketika doa kami belum kunjung Engkau kabulkan. Sebab melaluinya Engkau sedang membentuk iman kami dan mengajar diri kami untuk semakin gigih dalam berdoa kepadamu. Tuhan, kami percaya kesetiaan-Mu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Di dalam kesetiaan-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu maupun mengingkari janji-Mu. Sebaliknya, di dalam segala keadaan Engkau bersedia menyertai umat-Mu dan menggenapi firman-Mu. Di dalam keyakinan tersebut, kami memohon agar Engkau menyertai hidup kami sepanjang hari ini. Tuntunlah diri kami dengan roh dan firman-Mu, agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat. Mampukan diri kami untuk mengisi hari ini dengan kehidupan yang semakin akrab dengan diri-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami percaya bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan-Mu, pimpinan dan tuntunan-Mu setiap saat bagi setiap pribadi kami. Pagi hari ini kembali hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan seluruh umat Tuhan, keluarga yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba memohon belas kasihan-Mu, ya Allah. Hamba mohon pimpinan-Mu, ya Allah, turun atas setiap umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya ini. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Bawa kami semakin dekat dengan Engkau. Bawa kami menjadi taat dan setia kepada firman-firman-Mu. Pakailah hidup kami menjadi berkat dan saluran berkat di dalam kebenaran untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk semua berkat-berkat yang kami peroleh, Tuhan. Sadarkan kami bahwa berkat-berkat yang ada pada diri kami hanyalah titipan-Mu, bukan milik kami yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, jangan kami takabur, jangan kami sombong, jangan kami angkuh, tetapi kami boleh berterima kasih. Oleh karena orang-orang di sekitar kamilah, maka kami boleh diberkati. Sebab itu Tuhan ajar kami untuk boleh menghargai orang-orang di sekitar kami juga. Biarlah kasih Kristus meluap dari hati dan pikiran kami, sehingga apa yang Tuhan berkat kami sadari hanya oleh anugerah-Mu. Tuhan, berikan kesehatan yang terbaik kepada setiap pribadi kami, supaya lewat kesehatan ini kami boleh bersyukur kepadamu, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pakai hidup kami sungguh-sungguh menjadi berkat-Mu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap pribadi, berkati hidup rumah tangga kami. Biarlah hidup kami di dalam rumah tangga kami berfungsi sebagaimana yang Engkau mau, ya Allah. Biar kami boleh berdiri sebagai seorang suami yang takut akan Tuhan, sebagai seorang suami yang memiliki mesbah doa pribadi, memiliki hubungan relasi yang intim dengan Engkau, ya Tuhan. Sehingga kami tahu persis
mau kemana kami membawa keluarga kami. Bagaimana tugas dan tanggung jawab kami kepada istri dan anak-anak kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Jikalau selama ini kami mengacuhkan tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa, sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, ampuni kami. Biarlah pagi hari ini kembali kebenaran firman Tuhan boleh menolong kami. Seperti Engkau menolong orang buta dan Engkau sembuhkan mereka. Biar Tuhan Engkau juga menyembuhkan mata rohani kami untuk boleh melihat tugas, fungsi, tanggung jawab kami. Tuhan berkati kami, kaum bapa, dalam nama Yesus. Demikian juga bagi para istri, kaum ibu, Tuhan juga memberkati supaya hidup mereka, fungsi mereka benar-benar berfungsi di dalam hidup rumah tangga mereka. Mereka tidak egois hanya mementingkan diri mereka sendiri, tetapi mereka melihat fungsi tugas tanggung jawab mereka sebagai penolong-penolong yang Tuhan tempatkan dalam hidup rumah tangga. Supaya mereka senantiasa memberi spirit kepada bapak-bapak untuk terus boleh membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Supaya bapak-bapak boleh bertanggung jawab penuh mendidik anak-anaknya. Dan sebagai ibu, mereka akan mengasuh anak-anak dalam kasih sayang Tuhan. Demikian juga agar bapak dan ibu boleh memperhatikan anak-anak mereka di dalam takut akan Tuhan. Membimbing, memperhatikan waktu-waktu mereka di dalam pendidikan, di dalam waktu beristirahat, di dalam waktu berdoa. Agar anak-anak kami bertumbuh dengan kuat, dengan sehat, dengan benar, di dalam tuntunan yang benar dari papa dan mama yang takut akan Tuhan. Diberkatilah hidup rumah tangga ini ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga memberkati semua usaha pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan buka jalan jika mereka membutuhkan pekerjaan hari-hari ini. Biarlah pekerjaan yang layak, yang mereka sanggup kerjakan, diberkati kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba tetap berdoa bagi hambamu Bapak Bram, Bapak Pendeta Bram Samori. Tuhan menjamah hambamu. Biarlah kekuatan kuasa Tuhan turun atas hidup hambamu. Oleh kuasa darah anak domba Allah, menjamah seluruh tubuhnya, membersihkan seluruh sakit penyakit yang mengganggu tubuhnya. Dan hamba ikat semua bibit penyakit, hamba tolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan itu turun atas hambamu Bapak Pendeta Bram Samori dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan itu. Bilu-bilu Yesus menyembuhkan hambamu Bapak Pendeta Bram Samori dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan semua saudara-saudara hamba yang dalam keadaan sakit, apapun bentuk penyakitnya, hamba ikat dan putuskan, hamba cabut keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan itu terjadi untuk mereka. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Seperti Tuhan Yesus menyembuhkan orang mata buta, terjadilah itu kepada mereka saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Hamba juga mau berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba pagi hari ini. Kepada Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura, Tuhan memberkati hambamu. Ketaatan, kesetiaan dari hambamu Tuhan perhitungkan. Dan Tuhan pakai hambamu menjadi berkat, menjadi alatmu. Untuk menjadi berkat bagi anak cucu, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan pakai hidup hambamu untuk terus menyatakan kuasa otoritasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hambamu secara pribadi. Memberkati hidup rumah tangga, keluarga besarnya diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pemeliharaan yang nyata yang Tuhan berikan kepada hambamu Ibu Yuliana Tan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa.
Terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Christian Patiran bersama dengan istri kekasih. Ya Tuhan, Ibu Uce Lololuan di Jayapura, Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Tuhan bawa hamba-Mu hidup pribadi rumah tangganya menjadi sebuah teladan yang baik kepada banyak orang yang mereka pimpin. Teristimewa di dalam pendidikan, di dalam kampus, Tuhan sebagai dosen, biarlah mereka melakukan tugas fungsi mereka seperti yang Tuhan mau. Hikmat Tuhan melimpah-limpah atas mereka. Biarlah Tuhan pelayanan mereka lakukan disertai dengan kuasa-Mu ya Allah, sehingga setiap orang yang dilayani diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati pribadi, memberkati hidup rumah tangga mereka dengan kasih-Mu ya Allah. Memberkati kedua orang ini ya Allah. Tuhan memberkati suami istri ini menjadi berkat bagi anak-anak tercinta. Menjadi teladan bagi mereka-mereka di sekitarnya. Teristimewa kepada hamba-hamba yang dipimpin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Berikan kesehatan yang terbaik kepada kedua hamba-Mu. Sehingga lewat kesehatan ini mereka berdua terus bersyukur kepada Tuhan. Dan mempermuliakan Tuhan. Dari hidup pribadi, hidup rumah tangga, dan hidup pelayanan pekerjaan mereka. Diberkatilah mereka Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Ibu Helena Aritonang. Tuhan dimanapun hamba-Mu berada pagi hari ini, Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hamba-Mu semakin hidup mengasihi Engkau ya Allah. Semakin hidup bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Biarlah belas kasihan-Mu turun melimpah bagi hamba-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pimpin bahwa hamba-Mu untuk menyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, kebenaran-Mu kepada banyak orang. Istimewa dia boleh menjadi berkat bagi keluarga besarnya, bagi suaminya, bagi anak-anaknya, bagi orang-orang yang dikasihnya. Diberkatilah hamba-Mu Ibu Helena Aritonang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap pergumulan yang sedang dihadapi, Tuhan turut campur tangan. Nyatakan kasih kuasa-Mu kepada hamba-Mu ya Allah, sehingga persoalan yang dihadapi dapat teratasi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Diberkatilah hamba-Mu dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lodi Peters yang ada di Manokwari. Tuhan juga memberkati. Pakai hidup hamba-Mu semakin luar biasa, semakin taat, semakin setia. Biarlah Tuhan, kekuatan Tuhan nyata dalam hidupnya. Penampilan yang ia lakukan bukan karena dia, tetapi semua hanya karena Tuhan. Apa yang ia wartakan oleh karena anugerah Tuhan semakin nyata di dalam hidup pribadinya. Tuhan memberkati. Pakai hidup hamba-Mu sungguh menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang. Bagi orang tua tercinta Ibu Nona, bagi istri kekasih Ibu Desi Waisiri, kepada anak-anak tercinta Robi, kepada Violin, Jonathan, dan Karen. Tuhan memberkati mereka. Pakai hamba-Mu terus Tuhan untuk menyatakan kebenaran demi kebenaran. Diberkatilah kesehatan mereka semuanya ya Allah. Dan Tuhan pakai mereka menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan juga memberkati hamba-Mu. Tuhan pakai hidup hamba-Mu untuk terus boleh menyatakan kasih setia-Mu dalam kehidupannya. Bahwa hidup hamba-Mu untuk melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Di dalam nama Yesus. Tuhan tuntun dia terus lewat firman-Mu. Sehingga dia boleh berdiri dengan kekuatan daripada Tuhan. Menjadi berkat bagi suami tercinta Rocky Alan Paulus. Menjadi berkat bagi anak-anak kekasih Renata dan Reinhard. Diberkati mereka berdua
di dalam bangku pendidikan dengan hikmat kepintaranmu. Roh takut akan Tuhan menjadi dasar hidup anak-anaknya. Dalam nama Yesus, biar dia juga terus boleh menjadi berkat bagi orang tuanya yang ada di Ambon, Bapak Defretes, Ibu Susana, dan semua saudara bersaudara. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, membawa hidup keluarga ini di dalam kebenaran-Mu dari waktu ke waktu. Terima kasih, memberkati kedua orang tuanya yang ada di Manokwari, Bapak Tony dan Ibu Lani. Tuhan juga memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kedua orang tua tetap hidup takut akan Tuhan, menjadi teladan bagi banyak orang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kami pagi hari ini. Ya Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan, memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan di wilayah kami spesial Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya, kepada bapak-bapak pendeta yang ada, kepada hamba-hamba Tuhan, para penatua majelis, para semua pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin sekolah-sekolah minggu. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba-Mu. Biarlah setiap hamba-hamba memiliki hati yang haus, rindu, taat kepada firman-Mu setiap saat, untuk terus memiliki hubungan, relasi yang intim lewat mesbah doa pribadi maupun keluarga ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar wilayah kami dipenuhi kemuliaan-Mu ya Allah. Kami mengikat setiap pekerjaan si jahat dan kuasa-kuasa orang kuat, segala roh-roh keangkuhan, kesombongan, segala roh-roh agamawi, segala roh-roh adat istiadat yang berlawanan dengan Engkau ya Allah. Kami tolak keluar dari wilayah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala kesombongan, keangkuhan yang menonjolkan harta benda mereka, hamba hancurkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba tolak keluar dari wilayah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, berikan kerendahan hati kepada setiap kami, bahwa kami milik Engkau dan kami hanya bergantung kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan untuk pagi hari ini. Dan hamba percaya Tuhan memberkati semua umat Tuhan yang ada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya, dan semua pemirsa yang bersama-sama dengan hamba, bahkan yang menonton kembali. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Demi Yesus yang hidup, kami bersyukur. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Biar kita tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk mempermuliakan Dia. Ingat, tetap bersandar kepada Tuhan. Saya titip pesan, tetap disiplin protokol bagi diri kita dan untuk orang lain. Tetap semangat, andalkan Yesus Kristus setiap saat. Shalom, salam MDC.